ngeliatin aja, yang cuma ngeliatin doang. Ngeliatin apa? Ngeliatin narkoba. Saya ketawa lah yang mulia. Harga saya lebih mahal, harga saya nggak segitu kan gitu kan. Buat apa? Saya harus ngeliatin narkoba juga segala macam. Malah karena narkoba itu kan saya sudah berkali-kali kena masukan gitu. Jadi saya tolak. Nah setelah itu di tanggal 3 itu waktu hari Jumat. Dan di hari Jumat itu setelah pulang sholat Jumat saya ngeliat dia nih. Saya baru masuk pulang, nah dia baru mau keluar gitu loh, ngambil sesuatu gitu kan dari Jaya. Nah ya udah, saya nggak ada urusan apa-apa lagi kan, saya juga jarang berkomunikasi gitu sama orang di bawah saya gitu kan, karena saya kan di lantai atas. Jadi satu ruangan saya itu beda sekat gitu ya. Nah lalu di malamnya sekitar Isya itu Pak Eka datang. Pak Eka datang, lalu dia langsung bilang, mana HP lo? Ya kan? Saya kasih langsung kan gitu, saya kaget juga tiba-tiba. Saya punya HP. Satu. HP-nya satu, coba kasih kan punya saya dua yang mulia. Satunya lagi itu HP sewaan. Nah, coba kasih itu lagi cek. Jadi HP yang ditemukan dua, cuman HP yang satu punya saudara. HP punya saya satu lagi. Ada orang jadi ngegadein gitu loh yang mulia, dia butuh uang, jadi ngejamin saya. Saudara, saya pengen tahu di dalam punya HP juga, maksudnya untuk apa gitu? Oh bukan HP saya dua, saya HP cuma satu. Samsung, ya. Jadi saudara kenapa mau terima apa gade itu? Berapa digade sama siapa itu namanya? Itu sama orang. Gade itu ya? Itu gade dong, Enggak, dia kan masih satu nama juga, ya kan? Jadi dia siapa namanya? Black. Black. Maksudnya siapa? Saya nggak tahu. Saya cuma tahunya Black doang gitu kan. Nah yaudah, jadi berapa digade itu? cuma 300.000. 300, kapan bertemu sekali? Ya nggak tahu, waktu itu sih nggak, dia sih bilangnya paling besok kata dia kan. Terus? Ya udah. Nggak ditemu juga? Ya waktu itu kan kejadiannya itu pas barengan gitu loh. Jadi itu sekitar tanggal 31. Iya yang sama gitu. Iya, jadi sekitar tanggal 31 yang mulia. Sekitar 31 dia memang untuk apa tahun baru lah kayak gitu kan alasannya. Nah jadi waktu itu saya digeledah ya kan, kedapatan handphone. Dan dia ngegeledah semua kamar saya di atas gitu kan. Cuma handphone doang. Cukup lumayan lama dia ngeledah sampai kebongkar semuanya. Nah, terus di bawah dia turun ke bawah, dia geledah lagi juga dan tidak ditemukan apa-apa. Nah, akhirnya langsung saya dibawa, saya, Black, sama Jaya. Nah, saya dibawa ke depan, langsung udah ada mereka semua di sini, gitu. Nah, setelah itu saya tanya gitu kan, ini masalahnya apa gitu kan? Udah nggak usah ini ya kan? Lo katanya bilang dia ngasih barang narkoba, gitu ya kan? Lo kasih ke dia gitu kan? Lah, kasih ke dia, kalau saya ngelihatnya dia yang masuk sama Jaya, saya bilang ini urusan Jaya, urusan saya kan gitu. Nah terus udah ikut aja, lo emang banyak permainan atas kayak gini, lo gaya lo segala macam atau apapun. Ya udah terserah, buktikan aja. Gitu kan, saya minta dibuktikan aja, ya kan. Nah lalu permasalahan yang setelah itu ya udah, setelah itu saya ditekan, saya di BAP terus gitu kan. Dengan kesaksian saya itu tidak sama seperti dalam BAP. Kesaksian saya tetap saya bicarakan tentang apa yang saya bicarakan sekarang di persidangan ini. Nah, jadi keterangan saudara yang di BAP bagaimana? Saudara tarik semua? Saya tarik semuanya, karena memang pada dasarnya bukan begitu, tidak keterangan saya. Maksud saya gini loh, ini kan adalah di BAP saudara kan, saudara ada yang nanya, saudara menjawab. Yang diketik oleh penyidik di sini, apakah berdasarkan keterangan saudara, tapi saudara di bawah tekanan intimidasi? Iya. Atau memang ini penyidik aja mengarang cerita ini di dalam bukan saudara yang ngomong ini? Saya di dalam tekanan dan saya sudah bicara sama penyidik, gitu kan? Saya bicara sama penyidik kalau semuanya ini adalah tentang Jaya, urusan dia sama dia. Saya tidak ada urusan sama sekali. Urusan siapa? Urusan Jaya sama terdakwa 5, gitu loh. Saya nggak tahu, nggak ada sama sekali. Silakan ditanya langsung sama Jaya, kan gitu. Namun dari penyidiknya ini bilang kalau saya segala macam, saya bicarakan. Makanya itu kemarin ada video kan. Ada video saya bilang, memang si Jaya ini menawarkan dari Andre, menawarkan 100G.
100G ini dengan upah 10 juta dan hanya sebagai pengamat aja gitu, pengawas gitu. Menawarkan ke saudara gitu ya? Menawarkan ke saya. Tapi saudara lihat 100G-nya itu? Enggak. Kadang saya tolak. Cuma ngomong-ngomong lah tadi. Cara ngomongan doang. Jadi saya tolak gitu loh kan. Dan saya juga bicarakan seperti itu gitu loh. Nah, namun pada kenyataannya dari para penyidiknya ini tetap menekan saya gitu kan untuk bicara ya udahlah. Yang jelas lu mau kayak gimana aja, ini kasus nggak akan bisa naik gitu loh. Ini kasus nggak akan bisa naik. Yang penting lo siapkan dana 300 juta 300 juta per kepala. Dan dia suruh saya nanggung semuanya, ada 10 orang 3 miliar berarti saya harus siapin dana. Saya bilang loh, ini pemerasan namanya, saya bilang. Kenapa kok saudara harus menanggung semua yang saudara tanggung yang tanggungan saudara? Saya udah bilang ya mulia. Apa katanya? Jangan kan saya 300 juta mau saya bayar, 3 juta juga saya nggak mau bayar. Ya, maksudnya saudara tanyakan nggak ke penyidiknya itu kan? Kenapa saya harus menanggung semua? Ya karena masalahnya itu dia membuat saya seolah-olah saya menjadi apa sih induknya gitu loh. Saya menjadi orang terakhirnya. Lah saya bilang bagaimana ceritanya? Saya nggak kenal sama mereka semua gitu loh. Dari awal saya nggak kenal sama mereka semua. Lalu saya harus mengakui sesuatu hal yang nggak saya lakukan. Mengakui sesuatu hal yang memang pada dasarnya ini semua udah Jaya. Dan pada dasarnya di BAP pun Jaya sudah di BAP. Jaya juga ditekan juga di situ. Dan seharusnya Jaya ada di sini. Dan yang lain-lain juga harusnya ada di sini. Lalu kenapa cuma 6 orang doang yang ada di sini? Gitu loh. Ini yang jadi sebenarnya saya juga pertanyakan. Dan saya si polisi ini biar penyidik ini bilang kalau ini nggak akan naik, kalau ini bisa ini segala macam, udah tenang aja. Dan pada dasarnya kita setelah itu ditaruh di Selti. Selama 2 bulan saya ngerasain Selti, itu suatu hal yang nggak saya lakukan. Lalu setelah itu di bulan Oktober, ya tiba-tiba saya langsung dipanggil untuk P21 di bulan Oktober. Dan saya ketemu berenam ini gitu loh kan. Ya saya pikir loh, Jaya ini di mana gitu loh. Dan yang lain di mana gitu loh. Nah, ini makanya saya menceritakan sebenar-benarnya saat ini di persidangan ini dan keterangan saya di sini. Jadi gini ya, saudara terdakwa, artinya keterangan saudara yang diganti polisi yang sudah saudara parah tanda tangan itu memang benar saudara memberikan keterangan. Cuma, kan gitu ya? Iya. Cuma saudara memberikan keterangan itu di bawah intimidasi gitu. Saya tidak memberikan keterangan seperti itu. Oh, jadi ini bukan keterangan saudara ya? Saya memberikan keterangan kalau itu semua dari Jaya. Gimana? Saya memberikan keterangan itu sesuai dengan yang saya bicarakan sekarang di sini. Nah, permasalahannya yang ada di BAP itu sejujurnya saya tidak membaca karena dia sudah selalu bilang udah ikutin aja prosedurnya, ikutin aja mau dibantu nggak. Nah, Saudara memberikan tanda tangan saudara atau parah? ini bukan saya. Yang mana? Ini bukan. Saya tidak, saya cuma bisa suruh tanda tangan ini doang. Semuanya bukan. Saya nggak ada. Saya nggak didampingin sama pengacara. Saya hanya bertanya berarti ini juga bukan. Ini juga bukan. Bukan cuma tanda tangan doang. Ini bukan. Pada saat saudara tanda tangan yang bagian belakang, saudara hanya satu lembar ini ya? Iya, hanya satu lembar ini tinggal disuruh tanda Yang ini tangan. nggak ada, lembar depannya nggak ada. Nggak ada. Dia langsung ngasih. Cuma satu ini ya. Ini, ya. Yang dari depan ini nggak ya? Nggak ada ya, saudara. Setelah ini, maka buku saudara juga dapat kan ya, keterangan saudara di BAP ini kan dapat. Dan mungkin juga penasihat hukum saudara sudah menginfokan ke saudara, bunyinya apa sih di BAP saudara di sini? Isinya apa? Iya. Yang saya sesalkan itu waktu di saat saya diintimidasi oleh penyidik ini,
saya sudah mengatakan untuk saya menghubungi pengacara saya. Saya hubungi lawyer saya bilang gitu kan, karena saya memang dari awal juga bersama Om John gitu loh, sebagai lawyer saya. Nah, tapi permasalahannya, lu kalau mau bicara ngomong sama lawyer, berarti lu maunya ini lanjut nih, mau diperkarain bener-bener nih, gue bikin nih bener-bener lo mendem di dalam penjara berapa puluhan tahun katanya kan. Lah, Saya bilang itu siapa? penyidiknya. Siapa namanya? Saya nggak kenal penyidik, cuma yang jelas itu Kanit ya, kacamata. Dia yang pakai kacamata. Sama dengan Mungkin dia sekarang lagi nonton kali ya kan, biar dia dengar kalian dari bawah ke sini. Oke, bentar ya. Sama dengan yang lain ya, berarti ya. Yang penyidik sama ya. Apa orang yang beda? Sama. Sama. Oke, silakan dilanjut. Lalu dan dia memang terang-terangan untuk mengatakan seperti itu halnya. Nah, jadi sekali lagi sempat juga saya mendengar juga kabar gitu kan, kalau misalkan ini dilakukan oleh orang-orang rutan Salemba gitu ya. Tapi kenyataannya bukan. Ini bukan masalah tentang rutan Salemba. Rutan Salemba tidak ada urusan tentang yang masalah minta uang 300 juta atau apapun ini. Melainkan ini langsung dari oknum Polsek Cempaka Putih gitu loh, dari penyidik ya, oknum ya. Saya nggak bicara tentang instansi besar ini. Kalau yang itu kan kita ngomongin masalah sabu tadi ya. Kalau yang ganja ini bagaimana? Ganja ini gimana? Linting ganja itu. Ini hal yang juga lucu yang mulia. Waktu saya kan sudah digeledah di situ, dan saya udah dibawa tidak ada apa-apa, saya dibawa udah. Lalu setelah saya lagi dalam interogasi tertekan di situ, tiba-tiba Pak Eka datang, langsung bawa itu barang apa? Ganja dan ya itu, bawa itu ditemukan, katanya dibilang di atas kamar, di atas pintu ventilasi. Ya, di situ ditemukan di atas ventilasi. Lah, yang saya tanya, saya ngomong Pak Eka gitu kan, Pak Eka kenapa bisa menyebut saya? Pak Eka, ada nggak saya kayak kemarin seperti yang saya tanyakan sama Pak Eka gitu ya kan? Apakah saksi ada saya di situ? Dan dia bilangnya lupa. Nah, terus saya bilang, itu bukan punya saya. Nah, lalu dia bilang, pokoknya ini ketemu di atas ventilasi pintu kamar. Nah, bagaimana sekarang logikanya ventilasi kamar, sedangkan ini kan dapet kayak gini, pintu langsung gitu loh kan, dan nggak ada celah untuk naruh itu segala macam. Saya udah bilang. Dan kenapa harus saya? Kenapa harus saya? Mentang-mentang saya public figure, kenapa harus saya gitu kan? Jelas-jelas di situ ada 3 orang yang lain gitu loh. Saudara terdakwa, saudara sebelumnya divonis karena perkara narkotika, penyalahgunaan narkotika. Artinya saudara itu menggunakan selama ini. Menggunakan. Dulu ya mulia, bukan sekarang ya. Iya, oke. Sebagaimana kita ketahui, saudara sudah 3 kali sebelumnya. 3 kali saya penyalahguna. Kenapa ini apa namanya? Saya tidak tahu aja. Seorang penyalahguna, pengguna, saudara kecanduan nggak sih seperti itu? Saya kecanduan yang mulia. Sejujurnya saya bentuknya kecanduan itu apa? Ya mohon maaf ya kalau film kan dulu sampai berbusak itu kan pelon. iya berbeda. Terus, nah itu kalau di saudara gimana sih kecanduan saudara begitu? Oke. Jadi kecanduan ini kan kita ada kategori ya. Narkoba ini dalam narkotika itu ada kategori. Ya. Dan saya ini di sini menggunakan dari amfetamin. Ya. Amfetamin saya bicara sabu atau sabu bilangnya. Oke. Nah, jadi amfetamin ini memang ya itu Apa yang saudara aman. rasakan sehingga saudara mengatakan saya kecanduan? Apa yang saudara rasakan? Yang saya rasakan itu ya karena memang saya pakai untuk Kalau nggak pakai terus kayak berasa nggak bisa nafsu, kan saudara yang gimana rasanya? inilah yang jahatnya narkoba yang mulia. Iya. Ketika udah 1 kali kena, narkoba itu kan adalah penyakit otak kronis yang mulia. Jadi itu akan timbul lagi gitu loh. Nah, dan di situ, di saat saya memakai itu, memang waktu itu saya pakai untuk bekerja kan. Ya. Dan nggak cuma saya doang, hampir semua juga ada, habis rata-rata juga memakai kan gitu. Ya, oke, enggak, pertanyaan saya adalah apa yang saudara rasakan ketika saudara kecanduan itu? Hah? Apa yang saudara rasakan ketika saudara kecanduan itu sehingga saudara akhirnya pakai itu? Apa yang saudara rasakan? Yang saya rasakan ya tidak ada rasa apa-apa. Maksudnya kayak cerita-cerita di film saudara busuk-busuk. Oh enggak, itu saudara karena kejang-kejang atau enggak.
Sejujurnya itu semua hanya sugesti yang mulia. Terus? Jadi hanya sugesti dan kenyataannya saya selalu menyepelekan. Saya akui kesalahan saya adalah selalu menyepelekan. Artinya, ketika saudara itu tidak menggunakan narkotika, saudara dulu menggunakan narkotika apa dulu ya? Apa yang saudara gunakan? Pertama kali saya memakai ganja. Ganja. Terus pernah apa lagi? Dulu ya? Saya memakai ganja. Lalu setelah itu saya memakai amfetamin ini. Sabu. Ya, sabu ini kan memang sebenarnya bahasa amfetamin ini kan untuk dopamin ya. Dopamin, endorfin kita gitu loh kan di dalam tubuh. Jadi saya pas ya kesalahan dari lingkungan saya pakai gitu loh. Selain dua itu ada lagi ekstasi ya kita. Enggak, saya nggak pakai itu. Ekstasi atau heroin atau Enggak, saya nggak pakai itu. dari ganja dan sabu itu. Nah, saudara gini ya, saudara sudah pernah dihukum, masuk lagi gara-gara itu. Direhab. Pakai lagi gara-gara direhab gara-gara. Iya. Apa sih yang membuat saudara kok nggak bisa melepaskan diri dari kecanduan saudara itu apa? Saya ingin tahu perasaan saudara apa kok saudara mengatakan saudara candu dan saudara harus kembali lagi ke obrolan yang sama. Nafsu ya mulai. Hah? Nafsu. Tapi kalau misalkan saudara nggak menggunakan nggak apa-apa atau saudara Seperti sekarang saya nggak ada masalah ya mulai. Saya sehat gitu loh. saudara sesek gitu nggak? Enggak. Makanya itu adalah kebodohan saya akui. Artinya saudara kalau nggak menggunakan nggak apa-apa ya? Nggak ada masalah sama sekali, tapi ketakutan. Inilah ketakutan ketika para pengguna ini gitu loh. Ketika dia sudah berhenti dari zat, putus zat, memang ada rasa yang berbeda. Rasa yang berbeda ya contohnya kayak ya demam, ya terus juga ada rasa insecure dan ketakutan, kegelisahan, psikologis. Karena kan memang Kalau fisik berpengaruh. tidak. Amfetamin ini kan memang menyasarnya itu kan kepada psikis gitu loh. Saudara terakhir kali menggunakan sabu kapan? Setahun yang lalu ya mulai. Setahun yang lalu di mana saudara? Sudah 2 tahun maksudnya. 2 tahun. Di mana saudara perkara yang lama? Di perkara yang lama. Berarti selama 2 tahun terakhir saudara tidak menggunakan sabu. Tidak, saya udah berjanji untuk tidak melakukan karena Artinya saudara baik-baik saja kan? saya baik-baik saja. Saudara tidak ketagihan, tidak maksudnya tersangkau. Iya. Enggak ada. Itu di film-film mungkin diperbola lagi. Makanya saya bertanya, karena saya nggak pernah menggunakan, jadi saya tanya sama orang yang menggunakan. Iya. Di sini ada lagi yang menggunakan yang lain, yang pernah menggunakan. Akuin aja kan aku. Ini pada takut semua. Kenapa sih kan? Dulu menggunakan juga. Terus saudara apa menggunakan? Rasanya gimana kalau nggak pakai? Nah kalau nggak panas dingin, Yang parah yang mulai pokoknya panas dingin kalau nggak pakai kalau itu. maksud saya gini ya, kita nggak bisa juga mengatakan parah itu akibat itu gitu. Iya, Kita harus cek ke dokter. Lemes aja badan ibunya. Pernah dicek ke dokter nggak untuk karena efek sabu? Enggak. Karena kalau panas dingin saya pun juga kadang panas dingin, ya kan? Berarti nggak kecanduan ya? Enggak ini. Nggak konsumsi sabu, oke ya? Kapan terakhir kali konsumsi sabu? Terakhir udah lama yang mulai sekitar setahun lebih lah. Setahun lebih. Iya. Selama setahun lebih sampai dengan sekarang saudara tidak menggunakan Tidak yang mulia. dan nggak apa-apa? Alhamdulillah. Nggak sampai masuk rumah sakit? Enggak yang mulia. Kalau terdakwa ini pakai juga? Kapan saudara pakai terakhir kali? Sekitar 1,5 tahun. 1 tahun setengah. Iya, pas terakhir saya sebelum ditangkap yang perkara pertama. Sebelum ditangkap perkara yang pertama. Selama saudara tidak menggunakan sabu, nggak apa-apa badan saudara? Enggak apa-apa ya punya. Nggak saudara marah-marah atau Enggak, gila gitu? enggak. Awalnya iya pasti. Mungkin depresi ya, kayak uring-uringan. Depresi itu mungkin ya saya nggak tahu ya, karena untuk ukuran depresi kan harus ada dokter juga ya. Iya. Harus ada dokter. Mungkin bisa jadi depresi saudara karena saudara di dalam bukan karena sabu, karena saudara di dalam. Oh, bisa jadi Indonesia. Maksud saya bukan bisa jadi bukan karena sabu depresi saudara gitu. Artinya nggak apa-apa ya, nggak konsumsi ya. Enggak apa-apa, mulai sehat nih sekarang. Alhamdulillah. Enggak yang mulia. Oke lah, berarti opini. Pakai nggak kamu? Pakai. Kapan terakhir kali pakai? Dan 1 tahun setengah itu terus sebelum ketangkap. Selama saudara nggak pakai, apa yang saudara rasakan? Sehat? Enggak, sakit awal banget. Enggak. Harus berobat ke dokter. Enggak. Sehat. Kalau terdakwa 4 gimana? Karena di perkara saudara di BAP ini saudara
memberikan keterangan saudara pakai gitu kan, saudara pakai. Ya, yang mulia. Pakai. Kapan saudara terakhir pakai? Setahun lebih yang mulia. Setahun lebih.